warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan namanya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hevi Ulvia. Saya CPNS Formasi Perawat dari Kabupaten Garut, peserta Latsar PPSDM Regional Bandung Angkatan 6 Kelompok 1. Di channel YouTube saya yang pertama ini, saya akan menyampaikan podcast tentang mind map wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, yang mana itu merupakan tugas pertama dan kegiatan distance learning Latsar. Distance learning Latsar ini sendiri merupakan kali pertama yang diadakan Latsar secara online. Kenapa dilakukan secara online? Kita ketahui bersama saat ini pandemi COVID-19 sedang menimpa dunia, menimpa Indonesia. Kita berharap semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir, segera berlalu, dan dunia kembali bangkit, Indonesia kembali bangkit. Dan ini adalah mind map yang telah saya buat. Tanpa panjang lebar, mari kita simak podcastnya. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai definisi wawasan kebangsaan. Seperti yang sudah dipelajari, wawasan kebangsaan merupakan konsepsi cara pandang yang dilandasi kesadaran diri sebagai warga negara akan diri dan lingkungannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian, mari kita flashback untuk mengetahui dan mengingat beberapa poin sejarah penting pergerakan kebangsaan Indonesia. Yang pertama adalah di mana pada tanggal 20 Mei 1908, puluhan anak muda Indonesia berkumpul di Aula Stovia untuk sepakat mendirikan organisasi Budi Utomo. Hal ini jugalah yang mempelopori ditetapkannya Hari Kebangkitan Nasional setiap tanggal 20 Mei. Kemudian pada tahun yang sama, beberapa mahasiswa Indonesia di Belanda mendirikan sebuah organisasi perkumpulan pelajar Indonesia yang bernama Indische Vereniging, yang pada tahun 1925 merubah namanya menjadi Perhimpunan Indonesia atau PI, dan juga merupakan organisasi pergerakan nasional pertama yang menggunakan istilah Indonesia. Sebagaimana Hari Kebangkitan Nasional, tanggal 28 Oktober juga ditetapkan sebagai Hari Sumpah Pemuda. Hal ini dilatar belakangi oleh Kongres Pemuda II pada tanggal 28 Oktober 1928. Kongres Pemuda II sendiri merupakan hasil dari Kongres Pemuda I yang dilaksanakan pada tanggal 2 Mei 1926. Selanjutnya yaitu peristiwa detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, diawali dengan menyerahnya Jepang kepada tentara sekutu, di mana pada tanggal 1 Maret 1945 dalam situasi kritis, yaitu Letnan Jenderal Kumakachi Harada yang merupakan pimpinan pemerintah pendudukan Jepang di Jawa mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat dengan BPUPKI. Lalu juga ditandai dengan terbentuknya PPKI pada tanggal 7 Agustus 1945. Next, ada 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara. Yang pertama itu adalah Pancasila sebagai ideologi negara. Kemudian yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, Bhinneka Tunggal Ika, dan yang keempat adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang terakhir dari wawasan kebangsaan, saya akan menjelaskan mengenai identitas Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama itu ada bendera, yaitu bendera merah putih, kemudian bahasa, yaitu bahasa Indonesia, lalu lambang negara adalah Garuda Pancasila,
dan lagu kebangsaan kita yaitu Indonesia Raya. Itu poin-poin penting yang bisa saya jelaskan mengenai wawasan kebangsaan. Selanjutnya tentang nilai-nilai bela negara. Untuk yang pertama, definisi bela negara. Apa sih bela negara itu? Bela negara adalah tekad, sikap, perilaku, tindakan warga negara, baik perseorangan ataupun kolektif, dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, keselamatan bangsa, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Kemudian selanjutnya ada 5 poin nilai dasar bela negara. Yang pertama adalah cinta tanah air. Yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, setia pada Pancasila. Yang keempat, rela berkorban demi bangsa dan negara. Yang kelima, kemampuan awal bela negara. Setelah itu, sebagai seorang aparatur sipil negara, kita harus mengimplementasikan nilai-nilai bela negara dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, yang pertama adalah melaksanakan tugas dengan profesional dan penuh tanggung jawab. Lalu melakukan pengabdian yang tulus untuk negara, bangga menggunakan produk lokal Indonesia. Kemudian dalam bekerja, tidak membeda-bedakan masyarakat dalam melakukan pelayanan publik. Dan yang terakhir, melakukan komunikasi dan kerjasama tim dalam memberikan pelayanan. Itu tadi podcast tentang mind map, wawasan kebangsaan, dan nilai-nilai bela negara yang sudah saya jelaskan. Mohon maaf untuk segala kekurangannya. Dan semoga podcast itu bermanfaat bagi yang melihat, mendengar, menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe, apalagi share ke teman-teman kalian semua. Sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Bye bye.